Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami mengenai uji selanjutnya. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah uji validitas, reliabilitas, dan juga sudah melakukan uji asumsi klasik. Untuk kali ini, uji yang akan kita lakukan adalah uji kelayakan model. Nah, setelah kita memastikan data kita lolos uji asumsi klasik, langkah final yang sangat penting adalah uji kelayakan model. Di sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuktikan apakah model regresi kita benar-benar layak dan seberapa kuat pengaruh variabel-variabel di dalamnya. Yang pertama, apa itu uji F? Pertama, kita bahas uji F atau sering disebut ANOVA test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tujuan utamanya adalah menguji goodness of fit. Kita ingin menjawab pertanyaan besar, apakah model regresi yang kita bangun ini sudah layak untuk memprediksi variabel Y? Langkah dan interpretasi uji F. Langkahnya cukup sederhana di SPSS, yaitu klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear, dan masukkan variabel Anda. Untuk interpretasinya, fokuslah pada tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel-variabel tersebut berpengaruh secara simultan. Model Anda dianggap layak. Namun, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tab model tersebut tidak berpengaruh secara simultan atau tidak layak. Selanjutnya, apa itu uji T? Jika uji F melihat secara bersama-sama, uji T ini melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen. Tujuannya untuk melihat seberapa jauh satu variabel penjelas secara sendirian mampu menerangkan variasi dari variabel terikat kita. Langkah dan interpretasi uji T. Langkah pengujiannya masih sama menggunakan menu linear regression. Untuk interpretasinya, data dikatakan berpengaruh secara parsial jika signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh secara individu. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Terakhir, kita melihat koefisien determinasi yang biasanya disimbolkan dengan nilai adjusted R-square. Angka ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model kita. Nah, semakin mendekati angka 1 atau 100%, berarti model kita semakin kuat dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dengan memahami uji F, uji T, dan koefisien determinasi, Anda kini memiliki landasan kuat untuk mengklaim keberhasilan penelitian Anda. Terima kasih telah menyimak dan selamat berkarya dengan data Anda. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model atau uji hipotesis. Di sini kita akan menguji uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu uji regresi itu seperti ini ya. Analyze, regression, linear. Nah, kalian pastikan ini dependen dan independennya total X1, X2, X3 itu untuk independen dan dependennya yaitu total Y. Di sini kalian bisa klik OK. Nah, itu kita kalau membaca dalam uji F dulu, uji F. Di sini bisa dilihat dari signifikansinya. Di sini ada tabel ANOVA. Apabila lebih kecil daripada 0,05, artinya ketiga variabel independen itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y atau terhadap total Y. Kemudian
dalam membaca uji T di sini kita bisa lihat di koefisien, tabel koefisien ya. Nah, pada tabel koefisien ini kalian bisa lihat langsung di signifikansinya, sig di sini ya di tengah. Nah, dari total X1 ini kalian bisa lihat hasilnya yaitu 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,5, yang artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian yang X2 0,01, artinya berarti X2 berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X3 yaitu 0,00, artinya X3 itu berpengaruh terhadap Y. Jadi ketiga variabel ini berpengaruh seperti itu. Itu adalah uji T-nya. Kemudian kita lanjut ke uji koefisien determinasi. Nah, kita naik ke tabel di sini model summary. Kalian melihat R square-nya melalui di sini ada adjusted R square. Nah, kalian bisa lihat di sini angkanya yaitu 0,313, artinya 31,3%. Di sini 31,3%. Ini merupakan pengaruh yang bisa dilakukan oleh ketiga X, artinya senilai kurang 68,7% dari variabel Y itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel lain. Jadi dalam penelitian ini itu variabel X dapat mempengaruhi sebanyak 31,3% dari Y, dari variabel dependent seperti itu. Cukup sekian dari saya. Jadi itu adalah uji koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.